Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ananda, kita masih belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Hari ini kita akan membahas muatan matematika, masih tentang waktu. Menyatakan lama suatu kegiatan dalam satuan jam dan waktu. Jadi di sini Ananda diharapkan setelah belajar, setelah menyimak video Ustazah, setelah menontonnya, Ananda bisa tahu berapa lama waktu kegiatan yang Ananda lakukan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Mari kita lihat sama-sama. Lama suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam satuan jam dan menit. Ingat kembali ya, satuan jam dapat kita ubah menjadi satuan menit. Ini seperti waktu kita belajar subtema 1 kemarin. Perhatikan hubungan satuan jam dan menit berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. Ini harus dihafal ya. Ini harus dihafal, 1 jam sama dengan 60 menit. Perhatikan bagaimana cara penulisannya. Di sini adalah pukul 10 lewat 30 menit. Ingat, kemarin kita sudah belajar mana itu menit, mana itu angka menit, mana itu angka jam. Di sini Ustazah hanya mengulang lagi. Pukul 10 lebih 30 menit dapat ditulis 10.30. Pada pukul 10.30, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 10 lebih 30 menit. Maka yang 10 ini adalah jam, yang 30 ini adalah menit. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Jika diketahui lama kegiatan dan waktu mulainya, bagaimana cara menentukan waktu selesainya? Jadi di sini ada nanti contoh, kita tahu berapa lama kita melakukan kegiatan itu dan jam berapa kita mulainya. Nah, kita lihat. Perhatikan contoh berikut. Ibu berangkat ke pasar pukul 8 pagi. Ibu ke pasar selama 2 jam. Pukul berapa ibu pulang dari pasar? Di sini kita harus tahu dulu jam berapa dimulai. Nah, lihat ini mulainya jam 8. Kemudian berapa lama kegiatannya? Kegiatannya lamanya adalah 2 jam. Sekarang ditanya pukul berapa waktu selesainya? Mari kita lihat penyelesaiannya. Lama kegiatan adalah 2 jam. Kita gambar dulu jamnya. Kemudian kita hitung dari jam 8 ke jam 10 itu ada berapa jam? Dari jam 8 melangkah ke 9, berarti ada 1 jam. Dari jam 9 melangkah ke 10, berarti ada 1 jam lagi. 1 tambah 1, maka dia akan menjadi 2 jam. Nah, selesai kegiatan adalah pukul 10.00. Jadi, Ananda, jangan lupa pertama kita tahu dulu jamnya berapa, kemudian lama kegiatannya berapa, kemudian kita tambahkan berapa jam kejadiannya tersebut atau kegiatan tersebut. Sekarang kita lanjutkan lagi pelajarannya, yaitu tentang menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Kalau tadi kita menentukan lama kegiatan, sekarang kita menentukan kapan waktu kegiatan itu dimulai. Perhatikan contoh berikut. Ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10, pukul berapa ibu mulai memasak? Untuk menjawabnya, hitung mundur 3 jam dari pukul 10. Nah, sebelum Ustazah lanjutkan, Ananda harus tahu waktu mulai suatu kegiatan itu dapat kita cari apabila ada waktu mulainya, waktu
selesainya dan lama kegiatannya. Perhatikan, tadi Ibu memasak pukul 10. Selesai memasak pukul 10. Kemudian Ibu memasak selama 3 jam. Nih, 3 jam. Lama kegiatannya 3 jam, selesainya pukul 10. Maka kita hitung mundur. 1, 2, 3. Jadilah pukul 7. Ya, dikurangin. Kalau mau menentukan kapan mulainya, dikurangi. Kalau mau menentukan kapan selesainya, maka ditambahin. Nah, 3 jam sebelum pukul 10 adalah pukul 7. Jadi Ibu mulai memasak pukul 7. Sekarang pembelajaran 6 tentang menggambar tanda waktu pada jam. Lama suatu kegiatan dapat diukur dengan satuan jam. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan bantuan gambar jam. Perhatikan contoh berikut. Ibu memasak pukul 7. Ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapa Ibu selesai memasak? Nah, di sini yang ditanya selesai memasak. Yang diketahui awal kegiatan jam 7. Kegiatannya berapa lama? 2 jam. Berarti ditambahin, ya. 7 ditambahin 2 itu hasilnya 9. Coba kita lihat. Tapi kita menyelesaikan melalui gambar. Kita gambar dulu suatu jam. Kemudian kita tambahin 2 jam. 1, 2. Jadinya adalah pukul 9. Dengan bantuan gambar jam, kita dapat dengan mudah menghitung 2 jam setelah pukul 7, yaitu pukul 9. Jadi, Ibu selesai memasak pukul 9. Nah, Ananda, sebelum Ustazah tutup, Ananda harus ingat, kalau yang ditanya adalah waktu selesai kegiatan, maka Ananda menambahkan waktu mulai sama waktu kegiatan. Ustazah ulangin, kalau yang ditanya kapan selesainya, kita harus menambahkan waktu memulainya dengan lama kegiatan. Tapi apabila yang ditanya kapan mulainya, maka kita mengurangi waktu selesai dengan lama kegiatan. Ustazah ulangin, bila yang ditanya kapan mulainya, maka Ananda mengurangi waktu selesai dengan lama kegiatan. Mari sama-sama kita ulangin. Kalau ditanya kapan selesai, maka kita menambahkan. Kalau ditanya kapan dimulai, maka kita mengurangkan. Demikian pembelajaran kita. Ananda harus sering mengulang ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.